banyak ya. Langsung banyak nih. Ada yang dari Cirebon, Jogja, ya. Sukabumi, dari Malang ya. Jadi yang mendaftar kajian kita kali ini ada sekitar 500 orang dari berbagai daerah dan alhamdulillah dan sampai sekarang pun masih ada yang daftar ya. Masih ada yang daftar tapi belum dikasih linknya ya, sambil menunggu kita hari ini respon dari peserta yang hadir yang mendaftar ya. Tes. Ya, apa dong? Ya, kita langsung mulai saja Ustaz ya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang paling tinggi derajat dibandingkan nikmat yang lain, dan nikmat yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang kafir, yakni nikmat iman dan Islam. Para fuqaha menyampaikan bahwasanya nikmat iman dan Islam itu sebagai sayyidun nikmat, nikmat yang paling agung, karena dengan nikmat itulah kita bisa merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semua tetap tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang terbaik bagi kita, teladan bagi seorang pemimpin, teladan bagi seorang sahabat, teladan bagi kita semua dari segala sisi, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua yang senantiasa istiqomah untuk memperjuangkan Islam sampai akhir hayat nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, tema yang sampai sekarang masih tetap hangat ya, panas ya diskusi-diskusinya. Dan ranah pembahasan ini bukan hanya pembahasan yang sekitar masyarakat biasa saja, tapi sudah ke ranah intelektual, yaitu pembahasan terkait tentang masalah khilafah. Nah, isu-isu kemarin kita bisa melihat mungkin ya, teman-teman bisa memperhatikan bagaimana isu modernisasi agama ya, yang dimana pembahasan materi jihad dan khilafah itu direvisi oleh Kementerian Agama, bahkan dari 155 buku itu direvisi ya. Dan salah satunya itu adalah pembahasan tentang yang berkaitan tentang jihad dan khilafah. Dan begitu pula dengan isu-isu yang hangat sampai sekarang gitu ya, terkait tentang masalah khilafah, framing-framing terkait tentang khilafah, subhat-subhat yang berkaitan dengan khilafah. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, kita akan sharing yang insya Allah akan disampaikan sama Ustadz Irfan Abu Nafid. Ya. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu Ustadz Irfan Abu Nafid terlebih dahulu. Jadi yang pertama untuk perkenalan Ustadz Irfan Abu Nafid ya. Jadi Ustadz Irfan Abu Nafid nama aslinya itu adalah Irfan Ramadan Wijaya ya, MPD. Nah, dikenal dengan nama Irfan Abu Nafid karena anak yang pertamanya bernama Nafid ya. Beliau sudah menikah ya, dan memiliki 2 anak. Yang pertama adalah Muhammad Nafid Iqra Islamovic, dan yang kedua adalah Aisyah Nara Maizura Islamovic. Ya. Dan beliau bisa dihubungi di websitenya beliau sendiri, yaitu di irfanabunafid.net atau di channel YouTube-nya pribadi, jadi di channel Irfan Abu Nafid. Dan salah satu kegiatan beliau
yang sekarang adalah mengajar, ya. Mengajar sebagai dosen, ya, aktif mengampu mata kuliah bahasa Arab, ya, mantik, fikih, tafsir, filsafat pendidikan Islam, sosiologi pendidikan Islam, dan beliau pun menulis banyak buku, ya, mulai dari buku akidah, ya, buku pemikiran Islam, buku-buku tafsir, siasat syariah, ya, buku seputar keluarga, jurnal bahasa Arab, ya, jurnal pendidikan Islam, jurnal tafsir, Jad al-Mufassirin, ya. Mungkin nanti adapun beliau, ya, pernah belajar di Ma'had Al-Imarat dan pernah juga lulus di Pasca-Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, ya. Mungkin itu sekilas terkait tentang tentang CV dari pemateri kita. Nah, untuk supaya kajian kita kajian yang barokah, ya, kita awali dengan bacaan Ummul Quran, fi barakati al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri waktu kepada Ustadz Irfan, waktu dan tempat, Al-Fakir persilakan. Oh ya, sebelum ini, ya, mulai Ustadz Irfan, nanti teman-teman apabila ingin bertanya melalui chat, silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Wa ba'du, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, pada sore kali bifadlillahi taala kita bisa berjumpa meskipun melalui siaran online. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum, pembahasan berkaitan dengan buku konsep baku Khilafah Islamiyah pada kesempatan sore kali ini akan kita mulai dari pembahasan awal yang akan kita bahas secara runut, sistematis. Di dalam sesi kajian nanti akan kita singgung beberapa ayat-ayat Al-Quran termasuk hadis-hadis nabawiyah yang akan kita kupas dengan menggunakan ilmu balaghah dan juga usulnya. Nah, tidak lupa di dalam kajian ini pun juga kita akan mendiskusikan berbagai potret syubhat yang jelas-jelas berbahaya, bahkan membahayakan eksistensi ini pemahaman umat Islam itu sendiri. Dalam hal ini ikhwatil kiram, ma'azallahu wa iyyakum, nah, berkaitan dengan pembahasan ini buku ini diterbitkan tahun 2019, ya. Buku konsep baku Khilafah Islamiyah. Ini buku yang bisa dikatakan buku yang terbit, ya, itu setelah buku-buku lainnya terbit. Nah, di antara bab pembahasan buku ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan kesempurnaan dinul Islam dan gambaran umum konsepsi Islam dan politik. Nanti pembahasan minggu depan, insyaallah ta'ala, kita akan mengulas konsep dasar istilah khalifah dan khilafah berdasarkan perspektif ilmu usul dan juga bahasa Arab seperti itu.
Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, buku ini nanti akan Al-Fakir ini ikuti dengan pembahasan konsepsi khilafah berikutnya, berbicara tentang bunga rampai 40 hadis siasa dan khilafah. Ini pun juga insya Allah akan ada waktunya kita bedah, termasuk buku yang sedang disusun, ensiklopedi soal jawaban ilmiah atau syubhat menyoal khilafah. Karena ingat, di dalam penjelasannya, di dalam asarnya Umar bin Al-Khattab digambarkan, innama tunqadu urul islami urwatan idza nasha fil islami man lam ya'rif al-jahiliyatan. Semata-mata terlepasnya, terurainya ikatan Islam sehelai demi sehelai itu terjadi di tengah-tengah umat Islam tatkala ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang tidak mengetahui perkara-perkara al-jahiliyah. Apa ini maksud dengan al-jahiliyatu? Nah, di dalam pembahasan para ulama, al-jahiliyatu itu kan jelas berkonotasi i'tiqadu syabi khilafi ma huwa alai, meyakini suatu keyakinan yang bertentangan dengan yang seharusnya diyakini, jadi dengan akidah Islamiyah. Yang kedua, yang dimaksud dengan al-jahiliyah adalah mengamalkan sesuatu yang seharusnya bertentangan dengan sesuatu yang harusnya diamalkan. Jadi kalau kita perhatikan definisi al-jahiliyah dalam terminologi para ulama, misal dalam kitab Al-Mufradatu fi Gharibil Quran karangan siapa? Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Itu belum menekankan al-jahiliyah adalah masdar sinai dari lafal al-jahlu, dan al-jahlu itu sendiri secara syar'i mengandung konotasi segala hal yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Ketika dibunyikan oleh sebagian oknum di zaman sekarang yang menjas bahwasanya Islam tidak boleh dibawa-bawa di dalam ranah publik. Tidak ada konsep baku sistem pemerintahan dalam Islam. Seakan-akan pemerintahan dalam Islam itu bisa dioplos dengan dengan mazhabnya Montesquieu. Seakan-akan ajaran tentang pemerintahan dalam Islam tidak lebih penting daripada adab masuk ke dalam kakus. Di dalam Islam jelas, kita sepakat. Masuk ke dalam WC saja ada adabnya, ada adab kakus namanya, ada bacaan doa yang disyariatkan, ada langkah kakinya, ada hal-hal yang terlarang dilakukan di dalam WC misalnya, tidak boleh nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Itu bagian dari adab bagian dari adab kakus di dalam Islam. Lalu tiba-tiba kita menerima khurafat, tidak ada konsep baku pemerintahan di dalam Islam. Seakan-akan urusan WC, adab-adab di dalam kakus dalam WC itu lebih penting daripada adab-adab aturan syariat dalam konteks tata kelola bernegara. Ini minal qiyas ibadi. Jadi secara logika aklan saja ini muhal mustahil. Nah, di sini letaknya penting kita mengkaji petunjuk-petunjuk Quran dan Sunnah, baik sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah yang menggambarkan syumuliyatil islami, kesempurnaan dinul Islam itu sendiri. Ada orang mengatakan tiada dalil menegakkan khilafah dalam Al-Quran. Khilafah ajaran radikalisme dan terorisme. Khilafahisme itu sama dengan komunisme. Khilafah Islami tapi dia tertolak. Dan lain sebagainya yang kita dengar sumbang, yang sebetulnya kalau kita kaji dengan ilmunya Ahlus Sunnati wal Jamaah, syubhat semacam ini itu jelas sudah mereka bantah di dalam rentetan kitab-kitab mereka. Dan kalau kita sandingkan dengan pola pemikirannya para ulama Ahlus Sunnah, jelas pemahaman-pemahaman syubhat semacam ini tidak dikenal di dalam keilmuan mereka. Ini kita perhatikan. Ada orang mengatakan misal khilafah berbahaya dan sebagainya. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW jelas menggambarkan innamal imamu junatun. Dalam perspektif ilmu balaghah Arabiyah jelas. Hadis yang mulia ini dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya jelas mengandung tasbih, penyerupaan bahwa al-imam ayat al-khalifah itu adalah junnah itu sendiri, perisai. Ini pujian dari siapa? Jelas pujian dari baginda Rasulullah. Siapa yang memuji? As-Sadiqul Masduq Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menerima khurafat dan waham yang menjas bahwasannya khilafah tertolak, khilafah berbahaya, radikal dan sebagainya. Yang mengajarkan ajaran tentang khilafah dalam hadisnya
baik qaulan wa fi'lan adalah baginda SAW dan para sahabatnya. Lalu kalau misal kita terima waham khilafah berbahaya, berarti sama saja kita menuduh baginda SAW dan para sahabat mengajarkan ajaran berbahaya. Siapa yang lebih layak dipercaya? Jelas sekali baginda SAW Shadiqul Masduq, ini yang wajib dipercaya. Itu kan diantara makna syahadataini. Diantara makna syahadataini, diantara makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalam kitabnya Al-Allamah Syekhuna Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Syarah Salamit Taufiq fi mahabbatillah ala tahqiqi, jelas itu membenarkan setiap khobar dan mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu sendiri. Ketika Rasulullah mengabarkan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwati, itu penggambaran di antara penggambaran adanya isyarat kebakuan pemerintahan dalam Islam. Karena lafal khilafatan itu sendiri itu kan merupakan isim, dal, merupakan nama. Nama itu kan datang dengan konsepnya. Makanya ada kaidah dalam kaidah Arabiyah itu, kasratul asma'i tadullu ala sya'nil musamma. Banyaknya nama pada sesuatu menunjukkan kedudukannya. Al-imamah dalam Islam, al-khilafah di dalam Islam itu mutaradif sinonim dengan al-imamatul uzma. Sinonim dengan imaratul mu'minina. Kenapa bisa banyak nama-nama model begitu? Karena itu menunjukkan kedudukannya di dalam Islam. Nah, kalau kita kaji dalam perspektif ilmu usul, jelas lafal al-khilafatu itu mengandung hakiki syar'i di samping makna bahasanya. Sama seperti istilah sholat misalnya, dia berkonotasi doa sekaligus berkonotasi sebagai apa, jelas tuh wajib dikedepankan maknanya, makna hakiki syar'inya, yakni suatu ini apa, amalan yang dimulai dari takbiratul ihram wal makhtumatu bisalam, ditutup dengan salam. Itu kan makna syar'i. Dan makna syar'i dalam ilmu ushul fikih jelas wajib dikedepankan. Al-haqiqatu syar'iyyatu muqaddamatun 'alal haqiqati lugawiyati. Makna hakiki secara syar'i wajib dikedepankan daripada makna hakiki secara lugawi. Ini kan ilmu ushul fikih yang bersanad. Kalaulah lafal al-khilafah di framing kepada makna-makna bahasa bahwa apa ini sudah khilafah, tidak perlu khilafah secara syar'i dan sebagainya, ini kan menggambarkan pertentangan secara usuli. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, baginda Rasulullah mengingatkan, la tunqadhanna ural islami urwatan. Ini peringatan. Sebelum kita buka kajian secara tafsiri berkaitan dengan syumuliyatud dinil islami, Al-Fakir yang mengingatkan hadis ini, la tunqadhanna ural islami urwatan. Di dalam hadis ini ikhwatil kiram, ini jelas dalam perspektif balaghah arabiyah atau dalam perspektif ilmu ushul fikih, hadis ini termasuk hadis khobar. Khobar tapi jelas mengandung peringatan. La tunqadhanna ural islami. Nah, huruf lam pada kalimat hadis ini termasuk lam taukid, penegasan. Kenapa? Karena dia berkedudukan sebagai lam jawab sumpah. Mana kalimat sumpahnya? Mahdzuf dalam hal ini, atau ini apa, dihilangkan, disamarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu bagian dari ungkapan al-ijazu bil hadfi, peringkasan kalimat untuk menekankan kepada jawab sumpahnya. Apa jawab sumpahnya? Baginda Rasulullah menekankan, sungguh-sungguh demi Allah, benar-benar latun qadonna akan terurai ural islami urwatan. Akan terurai ikatan demi ikatan Islam, urwatan, seikat demi seikat. Fakullaman taqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha. Tatkala terurai satu ikatan, tashabbatsan nasu billati taliha, maka akan diikuti oleh terurainya ikatan demi ikatan berikutnya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna salat. Yang pertama kali terurai adalah urusan al-hukmu pemerintahan, dan yang terakhir adalah urusan as-salatu. Dalam hadis ini ikhwatil kiram jelas baginda Rasulullah SAW menggolongkan al-hukmu bagian dari ural islami. Perhatikan, lafal al-hukmu bermakna pemerintahan. Yang ditarjih oleh Syekhuna Atta bin Khalil, al-hukmu dalam hadis ini bukan sekedar urusan peradilan, melainkan al-hukmu pemerintahan.
tata kelola bernegara, kekuasaan. Dia bagian dari apa? Ural Islami. Disandingkan dengan lafal as-salatu. Makanya para ulama usul, salah satunya Dr. Abdul Karim Zaidan, menegaskan hadis ini, ditegaskan, dinukilkan pula oleh Profesor Dr. Abdullah Ad-Dumaiji di dalam kitab Al-Imamatul Uzma Inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini menjadi dalil, di antara dalil isyarat tentang adanya kekhilafahan itu bagian dari ajaran Islam. Kenapa? Karena jelas sekali dalam hadis ini fa'awaluhunna lafaluhunna dhamirhunna, dalam hadis kembali kepada ural Islami karena dia jamak ural Islam, jamak dari urwah yang diidofatkan, ditautkan secara jelas sorahatan kepada lafal al-Islam. Artinya ikatan Islam itu sendiri. Nah, terlepas kalau mau kita kaji balaghah kalimat oral Islami, ini pun juga bagian dari sajian balaghah Arabiyah pula. Tapi yang ingin saya tekankan adalah fa'awwaluhunna, yang pertama kali oral Islam terurai adalah al-hukmu itu sendiri, artinya pemerintahan bagian dari ajaran dinul Islami. Tidak bisa orang mengatakan al-hukmu bukan bagian dari ajaran Islam, Islam tidak mengatur urusan pemerintahan, tapi Islam hanya mengatur urusan sholat saja. Kenyataannya hadis khobar ini jelas menyandingkan al-hukmu sama sejajar dengan sholat itu sendiri. Betul sekali, jelas sekali. Lalu bagaimana mungkin kita bisa percaya orang mengatakan Islam tidak mengatur urusan pemerintahan? Ini sama seperti wahamnya Ali Abdul Razik yang kemudian dicopot jabatannya dari Al-Azhar Asy-Syarif oleh siapa? Oleh Kibaru Ulama Al-Azhar Syarif. Pada tahun berapa? 1925 Masehi. Setahun pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, yang bersangkutan disebut-sebut menulis kitab Al-Islam wa Usul Hukmi yang mendukung pemahaman sekularisme ala Mustafa Kamal laknatullah alaihi. Ketika dia menuliskan buku itu dibantah habis-habisan oleh para ulama muktabar min ahli sunnati wal jamaah. Bandingkan dengan kondisi pemuda-pemuda di zaman sekarang yang mereka menulis buku-buku tentang yang mengkritisi konsepsi khilafah dalam Islam, mereka justru membanggakan Ali Abdul Razik yang pemikirannya dibuang oleh para ulama ahli sunnah, kibarul ulama al-Azhar Syarif. Dokumen itu berbicara. Itu kan disebutkan dokumen itu. Nah, diikuti dengan bantahan para ulama berikutnya. Katakanlah Al-Allamah Syekh Muhammad Imarah, termasuk juga Al-Allamah Syekhul Azhar Muhammad Al-Khidir Husain yang merupakan guru dari Syekhuna Al-Allamah Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani rahimallahu taala rahmatan wa sa'atan rahimahullahu taala. Ini kan jelas ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, hadis ini saya katakan ini mengandung isyarat kesempurnaan dinul Islam itu mencakup urusan pemerintahan. Siapa yang bisa membantah kejelasan hadis ini menggambarkan kesempurnaan dinul Islam mencakup pengaturan tentang urusan pemerintahan? Tidak ada. Karena kalau kita mengkaji menggunakan balaghah Arabiyah atas hadis ini, itu tidak ada yang bisa membantah. Kecuali kalau orang mendefinisikan al-hukmu, didefinisikan kepada kata lain yang tidak relevan. Katakanlah kalau mereka mengklaim ini kan hukum maknanya az-zakat. Nah, ini kan mardudun, tertolak. Karena di dalam kaidah bahasa, di dalam kaidah usul, kaidah bahasa, pendefinisian suatu kata pun, itu kan ada aturannya di dalam ilmu usul atau ilmu bahasa yang diadopsi secara mapan. Tidak boleh orang ngarang, kan begitu. Al-hukmu dalam hadis ini pun juga jelas berkonotasi sebagai pemerintahan atau kekuasaan itu sendiri. Ketika dia digolongkan kepada oral Islam, disejajarkan dengan sholat, artinya ini adalah di antara bukti kejelasan kesempurnaan dinul Islam mencakup urusan pemerintahan. Ketika Allah SWT menyebutkan lafal khilafatan ala minhajin nubuwati. Ketika bagian Allah SAW menyebutkan khilafatun nubuwati. Ketika Allah SAW menyebutkan idza buja'ali khalifataini faqtulul akhara minhuma. Lafal khilafah dalam hadis-hadis seperti itu pun juga jelas menggambarkan di antara bentuk al-hukmu yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kita lanjutkan ikhwatil kiram. Maka menjadi tanggung jawab kita semua ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, bagaimana mungkin kita ridha ketika khilafah yang disebutkan oleh lisan yang mulia baginda Rasulullah SAW itu distigma negatif sedemikian rupa oleh orang-orang di zaman ini, oleh oknum-oknum di zaman ini,
pada saat yang sama baginda SAW dan para sahabat termasuk dalam athar mereka, termasuk bahkan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu menegaskan urgensi, termasuk menegaskan kemaslahatan tegaknya khilafah di dalam Islam dalam bahasa Ahkamul Khilafati di dalam kitab Ihya Ulumiddin, dinukilkan dalam kitab Al-Munawi dan lain sebagainya. Maka di antara tugas kaum muslimin ikhwatil kiram, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Ketika kita mengadopsi makna as-sunnah adalah segala hal baik yang diucapkan min aqwalin Nabi SAW, min af'alin Nabi SAW, min taqaririn Nabi SAW, berbicara tentang apa yang diucapkan oleh baginda SAW diajarkan kepada umatnya, apa yang diamalkan oleh baginda SAW. Nah, kalau kita memperhatikan sunnah baginda SAW, baik secara fi'liyah maupun secara qauliyah, jelas belum menyebutkan lafal khilafah, belum menyebutkan lafal darul islami, berikut dengan konsep perincian yang digambarkan secara fi'liyah oleh baginda Rasul dan para sahabatnya. Itu dalil apa? Itu jelas, ya. Itu merupakan dalil adanya konsepsi pemerintahan bagian dari kesempurnaan dinul islami. Dan siapa saja yang menghidupkan sunnah, itu bagian dari man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintai diriku. Wa man ahabbani, dan siapa saja yang mencintai diriku, kata baginda Rasulullah, kana ma'i fil jannati, maka dia bersama dengan diriku menjadi penghuni jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini ikhwatil kiram itu menggunakan kalimat syarat, minal jumali syartiyah, menggunakan kalimat syarat. Artinya kalau kita balik, karena dalam kaidah balaghiyah ditegaskan Al-Imam Abu Hilal Al-Askari yang namanya jawab syarat senantiasa terikat dengan syaratnya. Di dalam kitab Mujamil Furuqil Lughawi ditegaskan begitu, bahwa syarat memasuki jannahnya Allah itu adalah wajib hukumnya mencintai baginda Rasulullah. Dan syarat mencintai baginda Rasulullah adalah ahya sunnatihi, yakni menghidupkan sunnah baginda Rasulullah. Menariknya hadis ini ikhwatil kiram mengungkapkan dalam bentuk kalimat kiasan, siapa saja yang menghidupkan sunnahku. Karena yang namanya sunnah itu kan dia sebetulnya benda mati, sifatnya maknawi. Tapi dalam hadis ini baginda Rasulullah menyifati seakan-akan sunnah itu bisa hidup dan bisa dimatikan. Maka ada kalimat man ahya sunnati, siapa saja yang menghidupkan sunnahku. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, ini termasuk bentuk kiasan yang dipinjam, yakni majazul isti'arah. Baginda Rasulullah meminjam istilah ini untuk mengisyaratkan sunnah itu bisa mati. Dan ketika orang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, maka itu merupakan bukti faqad, maka sungguh ahabbani, dia mencintai baginda Rasulullah. Lalu bagaimana mungkin kita akan mendiamkan ketika sunnah khilafah di dalam Islam itu dirusak, itu di stigma negatif sedemikian rupa, demi Allah itu merupakan kebatilan. Karena di dalam Islam jelas, ya, kejelasan syariahnya khilafah di dalam Islam bagian dari sunnah baginda Rasulullah itu jelas dilafalkan di dalam lisan yang mulia baginda Rasulullah. Lalu bagaimana mungkin kita ridho sebagai seorang mukmin yang mencintai baginda Rasulullah, istilah al-khilafah di stigma sedemikian rupa oleh lisan-lisan yang tercela. Wal'iyadzubillah, begitu. Tidak wajib kita tidak ridho. Ini bagian dari ghirah. Maka dari itu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan afdhalul muslimina rajulun. Di antara seutama-utamanya seseorang ahya sunnatan min sunnati Rasulullah SAW qad umitat fasbiru ya ashabas sunani rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Seutama-utamanya seseorang dari kaum muslimin adalah orang yang menghidupkan sunnah. Di antara sunnah baginda Rasulullah, tatkala sunnah tersebut telah mati, maka bersabarlah wahai orang-orang pembela sunnah baginda Rasulullah, rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian, fa innakum, sesungguhnya kalian aqallun nasi. Nah, kata para ulama muktabar Ahlus Sunnah, di antara makna man ahya sunnati adalah man amana bihi wa man da'a, dan siapa saja yang mengimani sunnah, man darosa, man ta'allama, yang mempelajari sunnah, man alama, yang mengajarkan sunnah, yang mengamalkan sunnah, termasuk yang membela sunnah dari berbagai macam
stigma-stigma negatif ataupun juga penyesatan. Ini ganjaran yang besar, ikhwatil kiram. Nah, ini pun juga jelas. Nah, terlebih kita kembali kepada pengertian al-Islam itu sendiri menurut definisi para ulama. Dalam hal ini al-Allamah Al-Qadhi Taqiyuddin Al-Albani menegaskan ini makna syar'i. Makna bahasa, jelas yang namanya al-Islam secara bahasa itu kan at-ta'ah wal inqiyad. At-taslim, ketundukan, ketaatan, termasuk dia bermakna ini penyerahan diri. Tapi dalam hal ini secara syar'i, ini yang paling memenuhi aspek mani' dan jami. Memenuhi aspek-aspek, mencegah hal-hal lain di luar lafal al-Islam, dan jami, komprehensif, mencakup seluruh keseluruhan hakikat dari Islam itu sendiri. Islam itu apa? Jelas, Islam merupakan din alladzi anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada baginda Allah bitanzimi alaqatil insani bi khaliqihi, mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, dengan dirinya dan dengan sesama manusia. Lalu mana Ustadz bertanya tentang mengatur Islam dengan hewan dan bangsa jin misalnya, itu bil ijazi, itu sudah maklum ya. Islam mengatur termasuk juga bagaimana muamalat kita dalam hal ini, bersikap terhadap binatang, wajib ihsan dan sebagainya, itu bagian dari bil ijazi, itu sudah maklum. Nah, hubungan manusia dengan sesama manusia itu mencakup urusan akidah dan ibadah, sholat, zakat dan sebagainya. Hubungan manusia dengan sesama, dengan dirinya sendiri mencakup urusan akhlak, makanan, minuman, termasuk juga pakaian-pakaian, pakaian bagi muslimah seperti apa, batas aurat bagi laki-laki seperti apa, termasuk hubungan antara manusia dengan sesama manusia, tashmulul muamalat wal uqubati, mencakup urusan muamalat dan uqubat. Muamalat termasuk diantara berbicara tentang nizam iqtisadi, nizam ijtimai, tata pergaulan, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang politik pemerintahan. Itu bagian dari muamalat yang dirinci oleh Islam dan jelasnya diisyaratkan dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah sorahatan. Ketika kita mendapati Allah menegaskan inna dina indallahil islami, sesungguhnya din di sisi Allah itu hanyalah al-Islam. Kenapa di sini diungkapkan, perhatikan lafal inna dina indallahil islam. Ini termasuk bentuk takdim wa ta'khir. Allah dalam hal ini kalimatnya bukan innal islama dinun indallah, tapi inna dina indallahil islamu. Nah, ini dalam hal ini mengandung penekanan betapa Islam itulah, hanya Islamlah yang betul-betul agama yang Allah akui. Ini kan berarti menolak apa? Menolak keyakinan-keyakinan kufur, pluralisme, yang mereka mengklaim bahwasannya semua agama menuju Tuhan yang sama. Padahal harus kita akui konsepsi Tuhan setiap agama berbeda-beda. Bagaimana mungkin dikatakan sama? Mohon maaf katakanlah antara laptop dan handphone saja itu dua nama, sama-sama barang teknologi, tapi kan beda. Jangankan berbicara tentang barang teknologi, berbicara apalagi jangan berbicara tentang Tuhan, konsepsi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada konsepsi tentang ketauhidan, dalam keyakinan agama lain diyakini katakanlah Isa anaknya Allah. Ini kan bertentangan dengan konsepsi Tuhan di dalam Islam. Jadi bisa dikatakan sama seperti apa? Ini minal qiyas ibadi. Bertolak belakang secara syar'an wa aqlan, tidak bisa diterima. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini pun juga jelas menggambarkan bahwasanya kesempurnaan dinul Islam itu sesuatu yang sudah ditegaskan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang ingin saya tanyakan begini, ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Jadi kalau menegaskan Islam sebagai dinun itu kan menggambarkan manhajul hayati. Kalau kita mengklaim bahwa Islam tidak mengatur soal bentuk pemerintahan, tidak mengatur urusan tata kelola kenegaraan, artinya pada saat yang sama kita harus mengakui secara logikanya, pada saat yang sama Islam harus mengadopsi pemahamannya fulan dan fulan. Islam harus mengadopsi pemahamannya Montesquieu misalnya. Islam harus mengakui pemahaman demokrasi misalnya. Nah, ini kan minal qiyas ibadi. Bagaimana mungkin? Padahal yang namanya konsepsi pemerintahan jelas itu sangat erat kaitannya dengan urusan paradigma mengatur kehidupan. Kalaulah Islam berbicara tentang tata kelola kenegaraan,
jelas itu menggambarkan apa artinya Islam pun juga mengatur urusan pemerintahan. Makanya tertolak ketika diskusi di Banjar itu pada Oktober pada tahun 2019 yang lalu, itu kan lawan diskusi kami kurang lebih menyatakan bahwasannya siasat bagi Nabi SAW itu sifatnya duniawi, itu istihadi beliau saja. Jadi tidak harus diikuti. Antum bayangkan, pernyataan atau paradigma model begitu kan berbahaya sekali. Bagaimana mungkin kita bisa mengakomodir ucapan semacam itu, padahal di dalam Islam yang namanya bagi Nabi SAW hidup di Madinah Al-Munawwarah itu poros hidupnya sebagai apa? Bukan sekedar sebagai seorang suami, tapi juga sebagai seorang kepala negara yang mengatur urusan umat dengan syariat Islam. Allah menegaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah bimbing bagi Nabi SAW dengan wahyu, maka Allah menegaskan di dalam firman-Nya, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Allah menegaskan fala warabbika, bahwasanya Allah menjadikan bagi Nabi SAW sebagai hakim yang memutuskan fi ma syajara bainahum dalam hal yang menjadi objek perselisihan manusia. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahasa kiasan fi ma syajara bainahum, dalam hal di mana tatkala manusia syajara itu termasuk al-isti'arah at-tamtsiliyah, di mana manusia berselisih pendapat wajib dikembalikan kepada baginda Rasulullah sebagai al-hakim. Dalam ayat itu kan jelas sekali. Jadi dalam hal ini ketika kita menjadikan baginda Rasulullah sebagai hakim yang menghukumi manusia dengan wahyu Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengklaim itu urusan istihadi baginda Rasulullah tidak perlu kita ikuti. Padahal yang namanya baginda Rasulullah jelas sebagai seorang Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya mardudun, pemahaman berbahaya semisal itu mardudun, tertolak nason, syar'an, wa aqlan. Jadi dalam Islam jelas sekali. Nanti kita lihat. Nah dalam hal ini bahkan Al-Alama As-Sinqiti belum menegaskan di dalam kitab Al-Islam Dinun Kamilun, inna dina indallahil Islam wa fi ikmalid dini wa bayani jami'ah kami. Ini yang namanya kesempurnaan dinul Islam itu, dan di dalam kesempurnaan dinul Islam dan juga penjelasan atas seluruh hukum-hukumnya ini terdapat berbagai macam kenikmatan ad-daraini bagi dua negeri, yakni dunia dan akhirat itu sendiri. Termasuk ketika para ulama menegaskan kesempurnaan dinul Islam, mereka pun juga menukilkan ayat wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, yang ditafsirkan oleh para ulama wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitaba Al-Qur'an tibyana likulli syai'in, sebagai tibyanan penjelasan likulli syai'in atas segala sesuatu. Nah, dalam hal ini kan kata para ulama, hadzal Qur'an bayanan likulli ma bin nasi ilayhi al-hajatu min ma'rifatil halali wal harami wasabi wal iqabi. Al-Qur'an ini mengandung penjelasan segala hal yang manusia butuhkan, baik mengenal persoalan halal dan haram, pahala, siksa dan lain sebagainya. Saya tanya, pada sisi mana Islam tidak mengatur urusan pemerintahan? Tidak ada. Nah, ketika kita kumpulkan puzzle demi puzzle, ketika berbicara tentang pemerintahan yang diatur dalam Islam, dia akan membangun sebuah bangunan yang kemudian dinamakan secara istilah syar'i dengan istilah al-khilafatu itu sendiri, atau al-imamatul uzma itu sendiri, atau imaratul mu'minina itu sendiri. Nah, ini kan tidak sesederhana pertanyaan atau pengingkaran aneh, orang mengatakan mana dalil khilafah di dalam Al-Quran. Itu seakan-akan orang bertanya mana dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tata kelola pemerintahan. Memang tidak ada. Kan banyak sekali itu ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang muamalah, berbicara tentang hukum, berbicara tentang pedoman konstitusi, berbicara tentang celaan kepada orang yang bertahkim kepada selain syariat Islam, yang menegaskan merinci soal jinayat, merinci soal hudud, merinci soal qisas. Itu dalam Al-Quran ada. Itu mau dikemanakan?
Nah, ketika kita mengaku sebagai min ahli sunnati wal jamaah, Imam Syafi'i sudah menegaskan yang namanya ahlu sunnah itu kan mengadopsi usul syariah itu ada 4, terutama yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah mencakup sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah bagi Nabi SAW, termasuk juga ijma, khususnya ijma sahabat, yang keempat qiyas, yakni qiyas syar'i. Itu disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Risalah. Kalau ada orang mempertanyakan mana dalil khilafah atau pemerintahan di dalam Al-Quran, atau mana dalil khilafah dalam Al-Quran, seakan-akan dia bertanya mana dalil pemerintahan Islam di dalam Al-Quran. Seakan-akan dia mempertanyakan tidak ada yang namanya kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Padahal kan dalam Islam itu jelas yang namanya Quran dan sunnah tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi model pertanyaan mana dalil khilafah dalam Al-Quran ini mardudun aslan secara usuli itu tertolak. Ya. Karena di dalam Islam jelas dalam Al-Quran banyak menggambarkan konsepsi pemerintahan dalam Islam yang jelas berbeda dengan sistem demokrasi. Dalam demokrasi urusan hudud bisa didiskusikan. Dalam Islam tidak boleh didiskusikan. Kata siapa? Dalam Al-Quran jelas nasnya. Di dalam sunnah pun secara fi'liyah jelas sikap baginda Rasulullah SAW yang tidak memusyawarahkan persoalan hudud. Lalu pada sisi mana tuh ya yang namanya demokrasi versinya Montesquieu itu, yang sanad ilmunya kembali kepada tokoh-tokoh kafir barat, itu bisa dicocok-cocokkan cocokologi dengan konsepsi syura atau awil musyawaratu fil islami di dalam Al-Quran. Oh, Ustadz ada dalilnya. Mereka bisa menukilkan dalil wasyawirhum fil amri. Nah, perhatikan manhaj Ahlussunnah dalam menafsirkan Al-Quran, kita kembali kepada penafsiran yang muktabar. Yang dimaksud dengan wasyawirhum fil amri, ditafsirkan secara sunnah fi'liyah oleh baginda Rasulullah SAW, itu tidak berlaku dalam konsepsi penegakan hudud. Hudud itu ditegakkan atau tidak, itu tidak boleh dimusyawarahkan. Makanya di dalam kitabnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada konsepsi, contoh konsepsi baku pemerintahan dalam Islam tentang larangan, keharaman larangan, talabus syafa'ah fil hududi, meminta syafaat pengampunan keringanan dalam persoalan hudud tatkala hudud tadi sudah sampai laporannya kepada hukam. Saya tanya, sisi mana samanya dengan demokrasi? Tidak ada. Makanya dalam Islam ini kan jelas ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, ketika berbicara tentang konsepsi kesempurnaan dinul Islam, ini pun juga wajib dikembalikan bukan hanya kepada Quran tapi juga kepada as-sunnah. Dalam hal ini Ahlussunnah ya, itu menetapkan kaidah ini tadi ya, sebagaimana digambarkan di dalam penafsiran para ulama sebagai contoh ketika mereka menafsirkan ayat ini. Saya ingin menunjukkan begini. Ayat ini misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam al-Islam kafatan. Ada lafal asilmi di dalam ayat ini. Di dalam diskusi di Banjar itu ada blunder. Salah satu lawan diskusi kami mengatakan asilmi itu bisa dimaknai sebagai musalamatul adui, berdamai dengan musuh. Saya katakan begini, ini bertentangan dengan penafsiran para ulama muktabar mufassirin. Apa buktinya? Meskipun yang pertama memang betul lafal asilmu di dalam bahasa Arab bisa dicatat itu termasuk lafzu mushtarakin, lafal mushtarak. Di dalam ilmu mantik usul ada pembahasan nisbatul alfadhi ilal ma'ani. Salah satunya lafzu mushtarakin. Lafal mushtarak satu kata itu dia bisa berkonotasi beberapa makna. Lalu bagaimana ketika kita mendapati lafal mushtarak fil Qur'ani awi sunnatin nabawiyati? Nah, ditegaskan oleh para ulama, baik Syekhuna atau bin Khalid dalam kitab usul, ataupun juga Profesor Dr. Muhammad Wasful Ahji di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, itu wajib ditakyin hukumnya. Jadi yang namanya lafal asilmu itu wajib ditakyin hukumnya. Nah, silahkan ya, itu dikaji lah. Mending kita mengkaji kitab para ulama daripada mencoret-coret slideshow saya. Ya. Nah, kita kaji lafal asilmu itu termasuk lafzu mushtarakin.
Lafal mushtarak wa yajib at-ta'yin. Wajib hukumnya di-ta'yin, yajib at-ta'yin. Itu wajib hukumnya dikorinatin. Lafal asilmu itu wajib di-ta'yin maknanya ketika kita mendapati dalam ayat A itu bisa jadi makna yang dipilih beda dengan yang kita temukan dalam ayat B. Sama seperti lafal ummatun. Lafal ummatun termasuk lafal mushtarak. Di dalam Ali Imran 4 dia berkonotasi al-jamaah. Tapi di dalam ayat yang lain itu tidak harus bermakna al-jamaah, berbeda. Termasuk lafal asilmu. Lafal asilmu dalam ayat ini bermakna al-islamu. Ini disepakati oleh para ulama mufassir muktabar. Tidak ada mereka yang menafsirkan perdamaian dengan musuh. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menafsirkan masuklah kalian ke dalam perdamaian dengan musuh, kafatan, totalitas. Pada saat yang sama, baginda SAW menegakkan jihad fi sabilillah. Nah, ini kan bertentangan berarti. Artinya, qarinah menunjukkan tidak boleh lafal asilmu diterjemahkan kepada makna musalamatul aduwi. Karena dia bertentangan artinya dengan kefarduan jihad di dalam Islam yang secara fi'liyah pun diamalkan oleh baginda Rasulullah. Ayolah, kita kembali kepada manhaj keilmuannya para ulama. Model begini kan sebetulnya jelas, baik dalam ilmu usul, dalam tafsir para ulama, kita punya manhaj yang berharga. Kita tidak perlu manhaj hermeneutika. Hermeneutika di dalam kamus ensiklopedi Barat sendiri diakui itu sebagai metode penafsiran untuk Bible, bukan Al-Qur'anul Karim. Lalu kenapa tiba-tiba kita sebagai umat Islam seakan-akan tidak percaya diri meninggalkan sa'abrok ini? Katakanlah turas para ulama tentang manhaj usul tafsiri ulumul Qur'ani, kita malah membawa manhaj lain di luar manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Kami ikhwatil kiram termasuk para guru kami. Semisal salah seorang guru kami, doktor pakar tafsir dan qiraat dari Mesir itu, dari Mesir itu belum menegaskan penggunaan hermeneutik kalau tidak dikenal. Jelas kita punya manhaj baku dalam menafsirkan Al-Qur'anil Karim, termasuk pembicaraan tentang asil. Artinya, kalau ada orang mencoba masuk membantah kejelasan dalil khilafah dalam Al-Qur'an, dalam hadis dengan kerangka hermeneutika, itu mohon maaf, itu sudah tertolak mardudun minal asli. Maka berlaku kaidah kullu ma buniya ala batilin fabatilun. Segala hal yang dibangun di atas asas yang batil maka batal. Kullu ma buniya ala fasidin fafasidun. Segala hal yang dibangun di atas asas yang rusak maka rusaklah. Maka tertolak kalau orang menafsirkan menolak syariah khilafah dalam Al-Qur'an hanya berbekal hermeneutika. Itu kan modelnya ada. Orang mungkin menulis buku hati gagal paham khilafah. Ternyata mereka sendiri yang sebetulnya gagal memahami metode usul membahas khilafah di dalam Quran dan Sunnah. Siapa yang lebih layak kita percaya? Tentu saja para ulama muktabar Ahlussunnah wal Jamaah, salah satunya Al-Alama Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani. Jelas ya, ini keilmuan dan sanad keilmuannya. Jelas pula manhajnya tidak berpegang kepada manhaj filsafat. Ahlussunnah kata para ulama, humul ladzina altazamu fil aqidati bil Qur'ani was sunnati duna ara'il falasifati wa minhumus salaf wa minhum khalaf. Ahlussunnah adalah mereka yang berpegang kepada akidah dengan manhaj Quran dan Sunnah tanpa melirik sedikit pun manhajnya para filosof. Nah, saya tanya, kira-kira hermeneutika, komunisme, kapitalisme, demokrasi itu berasal dari mana? Jelas bukan dari para ulama Islam. Kalau kita telusuri sanad, tanda petik, pemahaman itu kan tidak kembali kepada para ulama muktabar Ahlussunnah. Imam Syafi'i misalnya tidak pernah boleh berpihak kepada filsafat katakanlah kapitalisme, filsafat Yunani, filsafat ataupun juga filsafat demokratiyah yang memang sudah ada benih-benih di masa Yunani itu mardudun. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, karena dalam hal ini jelas manhajnya wasabata telah tetap anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta ata bi bayani jam'i ma yuhtaju ilai fi amri dini wa dunya wa hadza la mukhalifa alaihi min ahli sunnati. Dan telah tetap pasti adanya bahwa Nabi SAW tidaklah wafat hingga beliau datang, hingga beliau ada, eksis dengan menjelaskan segala hal yang dibutuhkan di dalam urusan agama dan mengatur urusan dunia. Wa hadza, dan prinsip ini
la mukhalifa alaihi, tidak ada seorang pun yang bisa menyelisihinya min ahli sunnati, dari kalangan ahlu sunnah. Ini prinsip yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Nah, ini yang kita sayangkan adalah Al-Imam Asy-Syatibi dengan pembahasan pembahasan apa istilahnya? Hikmah penerapan syariat itu seringkali dijadikan sebagai dalil, tidak perlu formalisasi syariat Islam. Yang terpenting adalah tercapainya maqasidus syariah. Nah, mohon maaf harus kita jelaskan begini. Al-Imam Asy-Syatibi sendiri itu beliau bukan orang yang mendukung pemahaman yang paling penting adalah nilainya, bukan syariatnya. Justru Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam ini menegaskan, jadi kalau kita mau ngaji kitab para ulama, kita menukilkan makalah mereka, perhatikan apa yang kita nukilkan, apa yang kita simpulkan sesuai tidak dengan pandangan yang kita nukilkan tersebut. Al-Imam Asy-Syatibi tidak pernah beliau berhalusinasi mengatakan yang paling penting adalah nilainya, bukan formalisasi syariatnya. Saya tanya begini, bagaimana mungkin yang namanya maqasid, tujuan, ataupun juga hikmah, bisa diwujudkan kalau jalannya pakai jalan lain? Dalam Islam, kalau namanya maqasidus syariah, artinya hikmah-hikmah penerapan syariat. Itu bisa terwujud. Bagaimana tatkala kita menggunakan jalan menerapkan syariat, artinya menegakkan syariat Islam, artinya melakukan formalisasi syariat Islam itu sendiri. Mencakup apa? Termasuk urusan pemerintahan, termasuk dalam hal ini pemerintahan tatkala Islam menegakkan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengganti agamanya, murtad dari Islam, sudah diperingatkan, diberi waktu tak mau kembali kepada Islam, ini bisa menimbulkan fitnah bagi agama, bagi masyarakat dunia akhirat, maka mau tidak mau dihukum mati oleh negara, oleh khilafah. Dalam hal ini, bagaimana kita bisa mewujudkan al-muhafadzatu 'ala dini, muhafadzah menjaga akidah, jadi dengan menegakkan syariat semisal itu. Bagaimana kita bisa menegakkan syariat semisal itu? Nah, dalam sunnah baginda Rasulullah SAW sudah dirinci penerapannya. Ini yang ditegaskan oleh para ulama, membutuhkan asistensi al-imam awil khalifah itu sendiri, wajib adanya kekuasaan. Makanya baginda Rasulullah SAW menegakkan hukum Islam itu, syarat hudud dan sebagainya, itu tatkala beliau sudah menjadi kepala negara yang menegakkan dinul Islami, ad-daulatul Islamiyah itu di Madinah al-Munawwarah. Eksistensi daulah Islam ini diakui oleh para ulama muktabar, baik al-Imam al-Mawardi termasuk juga Profesor Dr. Abdullah Sulaiman Ad-Dumaiji dalam kitab ini yang diakui mumtaz oleh siapa? Syekh Sayyid Sabri. Bukan oleh fulan dan fulan yang kita tidak tahu kadar keilmuannya. Termasuk dalam kitab Qiraatun Siyasatun li Siratin Nabawiyati. Ini ditegaskan oleh siapa? Profesor Dr. Muhammad Rawasqul Ahdi. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, ketika berbicara tentang kesempurnaan dinul Islami, nah ini yang ingin saya buktikan, dia pun juga mencakup hukum-hukum kekhilafahan. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sebelum kita buka sifat jawab, ikhwatil kiram, menegaskan ahkamul khilafati, hukum-hukum kekhilafahan. Perhatikan lafal ahkamu didofatkan kepada al-khilafati. Itu makna apa? Ma'rifat. Dalam ilmu nahwu dasar, tidak perlu kita belajar balaghah untuk mengakui bahwasanya ada kebakuan khilafah dalam kalimat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali saja ada kalimat ahkamul khilafati. Apakah mau kita tafsirkan ahkamul khilafah hukum-hukum tentang demokrasi, hukum-hukum tentang kapitalisme komunis? Kan tidak. Karena ahkamul khilafati hukum-hukum kekhilafahan, wal qadai peradilan, wasiyasati politik pemerintahan, bal ahkamil fiqhi, banyak dari hukum-hukum fikih itu tujuan utamanya adalah hifdzu masalih dunya aliyati mabiha masalih din, menegakkan, menjaga kemaslahatan dunia dengan cara menyempurnakan kemaslahatan agama. Artinya dengan kemaslahatan agama inilah bisa terjaga betul-betul kemaslahatan dunia dan akhirat itu sendiri. Nah, ketika digambarkan ahkamul khilafati, ini kan menggambarkan apa? Isyarat kebakuan khilafah di dalam Islam. Nah, bagaimana konsepsinya? Ini akan kita kaji pada pembahasan minggu-minggu berikutnya. Nah, dalam hal ini, ikhwatil kiram, ma'azallahu wa iyyakum,
Maka relevan kalau di antara gambaran tentang kesempurnaan dinul Islam itu ditegaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Al-Mawardi Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyatu. Belum menegaskan wasabbata, telah tetap adanya qawaidul haqqi, adanya kaidah-kaidah kebenaran. Bagaimana Islam memberikan kekuasaan kepada para penguasa hal-hal yang memang ahsana fi at-taqdir, keputusan ataupun juga aturan yang sebaik-baiknya, dan kebijakan yang pengaturan yang paling sebijak-bijaknya. Ini kan menggambarkan apa? Makanya relevan kalau Al-Imam Al-Mawardi itu digolongkan oleh siapa? Oleh profesor pakar fikih, Profesor Dr. Muhammad Ahmad Ali Mufti, sebagai di antara ulama yang menegaskan adanya kebakuan pemerintahan di dalam Islam. Anna lil Islami qawaidun wa mutatalliqatin. Bahwa di dalam Islam itu ada kaidah-kaidah, ada dasar-dasar pemikiran yang sifatnya amaliyah praktis, tabitah bersifat tetap, yang tergali darinya berbagai macam gambaran Islami tentang konsepsi daulah lidaulati, dan bagaimana Islam membangun di atas tadi wajibna 'alaiha nizamul hukmi, dibangun di atas kaidah-kaidah Islam tadi, sistem pemerintahan. Kalau kita ambil puzzle-puzzle-nya, itu jelas dia khos, sifatnya baku, ya. Tidak mungkin bisa disamakan, disejajarkan dengan konsepsi demokrasi itu sendiri. Nah, para ulama ketika mereka menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan, itu jelas yang mereka menegaskan masuklah kalian kepada din Islam, udkhulu fil islami wa syara'ihi, masuklah kalian ke dalam Islam dan syariatnya, ya. Itu menggambarkan apa? Saya menggambarkan syumuliyatul islami itu wajib diikuti dengan sikap konsistensi berpegang kepada Islam itu sendiri. Oh, Islam sama dengan demokrasi tadi, musyawarah misalnya. Nah, dalam hal ini ternyata berbeda. Kalau mereka mengklaim inti demokrasi adalah musyawarah, kenyataannya ya ikhwatil kiram, konsepsi musyawarah dalam paradigma sesat demokrasi beda dengan konsepsi syura musyawarah di dalam Islam. Jangan sampai kita melakukan perbuatan khianat, mendekatkan sesuatu yang jauh menggunakan ilmu cocokologi, menjauhkan sesuatu yang dekat menurut perspektif usuli dan balagi. Ini kan minal qiyasi badi. Kalau kita menggambarkan ayat ini, para ulama menegaskan, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama balaghah, belum menegaskan ittafaqu, para ulama bersepakat ala anna kullaman nazala fi wahyun min indillah lam yajuz li rasul ala salatu wasalam an yushawara fihi ummah. Mereka para ulama bersepakat bahwa segala hal di mana turun di dalamnya wahyu dari sisi Allah tidak boleh bagi seorang rasul, apalagi yang bukan seorang rasul. Apalagi yang hidupnya jauh dari masa bagi Nabi sallallahu an yushawara fi, tidak boleh mereka memusyawarahkan umat memusyawarahkan hal tersebut, ya. Tidak boleh bagi Nabi sallallahu dengan umatnya memusyawarahkan. Nah, terakhir makanya ikhwatil kiram, di dalam kitab Al-Hafiz Al-Hafiz Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, saya ingin mencontohkan ketika Rasulullah mengatakan at-tashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau hendak mencari syafaah, pengampunan atau keringanan dari had yang telah Allah tetapkan? Ini terjadi kalimat ini dalam perspektif ilmu balaghah Arabiyah ikhwatil kiram, ini jelas sekali. Bagi kita yang belajar ilmu balaghah, kita belajar ilmu ushul fikih, bersanad kepada para ulama muktabar ahlus sunnati, ini kan tidak samar kita menyimpulkan hadis ini sangat kuat sekali, sangat jelas sekali menunjukkan larangan adanya upaya pengampunan atau keringanan atas hudud, apalagi pengabaian bahkan penggantian tabdilu syariah yang harusnya dipotong tangan malah diganti dengan katakanlah hukum selain hukum potong tangan, katakanlah dengan penjara dan sebagainya. Nah, ini kan bertentangan dengan syariat hudud di dalam Islam dan bertentangan dengan kerangka usuli, wajibnya menegakkan hudud di dalam Islam yang jelas. Ini tidak pernah dinasa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Subhanahu wa taala menegaskan wasadiqu wasadiqatu faqtu aydiyahuma,
laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Hingga Allah menyebutkan secara tafsil kalimat wasariku berikut wasarikotu. Laki-laki mencuri, perempuan mencuri. Padahal dalam ilmu bahasa bisa saja Allah mengungkapkan wasariku lil taglib lil jami, laki-laki perempuan. Tapi ketika Allah merinci, artinya menekankan tafsil bil itnabi. Dalam hal ini praktiknya sunnahnya terbukti ketika ada perempuan bangsawan, antum bayangkan perempuan bangsawan Makhzumiyah itu kedapatan mencuri terbukti dilaporkan kepada baginda Rasulullah. Akhirnya orang-orang bangsawan ini mereka membujuk Usama bin Zaid. Usama bin Zaid mendatangi baginda Rasulullah untuk meminta pengampunan. Kata Rasulullah, "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Maka digambarkan oleh para ulama ihmar wajhah, memerah wajah baginda Rasulullah yang di dalam ilmu mantik usul itu menunjukkan dilalah ghairil lafdhiyah, orang sedang marah. Baginda Rasulullah marah. Marah atas apa? Marah atas kemungkaran, pengabaian, permintaan untuk mengabaikan hudud tadi. Berarti kalau salah mengatakan, ini berarti dilalah lafziyah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau hendak meminta keringanan dari had yang telah Allah tetapkan? Ada hamzah di sana kalimat tanya, tapi jelas dia merupakan istifham balagi dalam balagoh, termasuk istifham inkari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, artinya mengandung pengingkaran itu sendiri. Makanya wajar seorang Usama bin Zaid yang cerdas itu langsung menyadari perbuatannya salah. Tadinya beliau tidak paham itu salah. Makanya beliau Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, "Istaghfirli ya Rasulullah." Mohonkanlah ampunan bagiku wahai baginda Rasulullah. Artinya kalau memintakan ampunan itu merupakan perbuatan dosa. Nah, padahal yang namanya sunnah di dalam Islam itu wajib menjadi standar. Wa'lam ya akhi, anna sunnata wal Qur'ana huma aslur ra'i wal ayari alaihi. Yang namanya sunnah dan Al-Quran, kenapa kelafalnya sunnah dulu? Karena Al-Hafidz Abdullah Al-Andalusi sedang berbicara tentang sunnah. Ya. Bahwa sunnah dan Al-Quran, keduanya adalah pokok untuk menghukumi suatu pandangan pribadi. Wal ayari alaihi, dan standar atasnya. Walaysa ra'yu bil ayari ala sunnati. Bukan sebaliknya pandangan pribadi untuk menghukumi sunnah, bukan pandangan fulan dan fulan yang kita jadikan dasar untuk menstigma negatif khilafah, melainkan perkataan baginda Rasulullah yang memuji khilafah yang wajib kita jadikan dalil untuk menghukumi benar tidaknya pandangan pribadi fulan dan fulan yang menstigma negatif khilafah itu sendiri. Dari mana kaidahnya? Dari kaidah yang ditegaskan oleh ulama Ahlussunnah namanya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi bali sunnati alaihi wa man jahila al-asla lam yasil al-far'a badan. Siapa saja yang bodoh terhadap prinsip ini, maka dia tidak akan sampai kepada pembahasan cabangnya selama-lamanya. Bahaya, artinya bahaya. Kalau prinsip ini sudah terbolak-balik, maka perhatikan, perbahasan cabang-cabangnya bisa semakin kacau balau. Ya. Ini banyak ya pandangan para ulama. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan ikhwatil kiram ma'azallahu ayyakum, hatta di antaranya pandangan dari Syekhuna Nawawi dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i wajib menegakkan syariat Islam, di mana dalam kitab yang sama Syekhuna Nawawi Al-Bantani pun juga menegaskan kedudukan Al-Imam Abil Khalifah itu berperan wajib dalam menghukum orang yang meninggalkan sholat. Bandingkan, bayangkan, orang meninggalkan sholat itu wajib dihukum. Siapa yang berhak menghukum? Kata Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i dalam kitab Salam Taufik, dalam kitab Sarah Salam Taufik, itu kewenangannya Al-Imam. Yang kata para fuqaha itu mutaradif sinonim dari Al-Khalifah sendiri. Termasuk kata Mbah Hasyim Asy'ari. Di dalam khutbah ya, beliau menegaskan di antara tujuan tertinggi menegakkan syariat Islamiyah alal mazahib al-arba'ah, bukan alal mazahib al-liberaliyah atau demokratiyah. Bukan di atas mazhabnya liberal atau demokrasi, tapi di atas mazhab 4 mazhab. 4 mazhab tak pernah mengajarkan atau mendukung demokrasi dan sebagainya. Nah, ini kan jelas sekali ikhwatil kiram a'azallahu ayyakum, wallahu a'lam bissawab. Tafadhol Ustaz Indra. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, penyampaian materi. Cek suara jelas ya tadi ya? Jelas. Ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Irfan yang telah menyampaikan materinya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Ya. Yang pertama adalah mungkin Ustaz bisa dari mustajab. Ya.
Nah, beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkait polemik kebakuan. Waalaikumsalam. Ya, terkait polemik kebakuan, konsep khilafah di antara masalah yang menyertainya atau menjadi penyebabnya adalah ketidakpahaman tentang makna baku yang dimaksudkan dalam konsepsi tersebut. Olehnya itu, hemat saya penting lebih awal diuraikan makna baku. Jadi, beliau menanyakan definisi baku itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan yang pertamanya. Lalu yang keduanya, beliau pun mempertanyakan, sepengetahuan saya, Ali Abdur Razik tidak sampai pada tahap mengatakan keharaman dan bahaya khilafah, melainkan hanya mengatakan tidak adanya kewajiban dalam Islam untuk mengikuti bentuk pemerintahan tertentu. Berbeda dengan beberapa orang saat ini yang menyebut khilafah haram dan berbahaya. Mau penjelasan Ustadz? Ya. Mungkin dijawab dulu Ustadz ya. Yang pertama tentang definisi baku itu sendiri. Ya. Di dalam KBBI yang dimaksud dengan baku itu artinya berstandar. Ya. Ini saya perlihatkan slide-nya. Jadi yang dimaksud dengan ini, yang dimaksud dengan baku itu berstandar. Sebetulnya bahasan ini akan Al-Fakir uraikan itu di pembahasan tentang materi minggu depan, insyaallah taala. Cuman ini perhatikan di dalam KBBI yang namanya baku itu artinya pokok atau utama atau sesuatu yang punya tolak ukur yang berlaku atau kuantitas atau kualitas ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar. Nah, yang namanya konsepsi khilafah kan jelas banyak tolak ukurnya. Pemerintahan dalam itu kan banyak tolak ukurnya. Dari mulai kedaulatan di tangan Asy'ari, Allah yang berhak menjadi penentu halal dan haram. Dari mulai ini pedoman konstitusi, wajib Quran dan Sunnah. Bagaimana konsepsi Quran dan Sunnahnya? Ini pun juga jelasnya kan ada ini kaidah-kaidahnya. Oh, ini perkara istihadi, bahkan hatta perkara istihadi pun dalam Islamnya ada kaidah bakunya. Karena tidak sembarang orang mengatakan ini kan persoalan istihadi, ini khilafah istihadi. Oke, katakanlah khilafah istihadi. Khilafah ini mustahidnya para imam madzhab yang 4. Saya tanya, demokrasi mustahidnya siapa? Nah, ini kan kalau kita kejar itu kan sebetulnya tidak bisa juga mereka menjawab. Jadi jelas kalau dilihat dari penggunaan definisi baku dalam KBBI Kemendikbud itu kan bertolak ukur. Nah, kalau memang khilafah tidak ada tolak ukur, pemerintahan tidak ada tolak ukurnya, Islam tak mengatur pemerintahan, maka layak kita katakan ya tidak ada yang namanya kebakuan pemerintahan dalam Islam. Tapi kalau kita konsisten menggunakan bahasa Indonesia, jelas ya, ada. Karena khilafah punya standar yang tolak ukur, artinya dia secara definitif jelasnya baku. Ini yang logikanya jelas sekali. Nah, ini jelas. Ini ya. Yang lainnya tadi Ustaz Indra tadi apa? Ya, yang kedua terkait tentang Syekh Ali Abdur Razik ya. Nah, berkaitan dengan Ali Abdur Razik itu perlu barangkali yang dimaksud ini ya. Bukan Ali Abdur Razik melainkan ini siapa? Al-Asam Al-Mu'tazili. Dalam kitab Al-Hafidh Al-Qurtubi itu memang termasuk orang yang menolak kewajiban khilafah dengan menegaskan khilafah itu hukumnya mubah saja. Ya. Kalau dia mengklaim hukumnya mubah saja, artinya bukan haram, bukan terlarang. Nah, model pandangan nyeleneh Al-Qurtubi ini yang dikatakan oleh siapa? Oleh Al-Hafidh Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'ani sebagai orang yang asam, tuli terhadap syariat. Haitsu kana 'ani syariati asam. Di dalam ilmu balaghah itu, jadi penjelasannya Al-Hafidh Al-Qurtubi ketika menjas, ini yang menjas bukan saya, tapi ulama besar selevel Al-Qurtubi. Orang ini, Al-Asam, orang Mu'tazilah ini mengatakan yang namanya khilafah itu tidak wajib untuk ditegakkan. Nah, ini perhatikan. Ya. Dia mengatakan, yang namanya Al-Asam, dia mengatakan, jadi tatkala, katakanlah, yang namanya Al-Asam mengatakan, innaha ghairu wajibah. Yang namanya imamah kepemimpinan khilafah tidak wajib. Fid dini. Bal yasugu dzalika. Dia tidak wajib dalam agama.
wa annal ummata mata aqamu hajjahum wa jihadahum, bahwasanya umat kala mereka menegakkan haji mereka, menegakkan jihad mereka, wa tanasafu mereka, wa bazzalu haqqa min anfusihim, mereka menegakkan kebenaran di dalam diri-diri mereka, wa qassamu al-ghanaima wal fai'a was sadaqati ala aliyah. Mereka rakyat bisa membagikan harta gonima, harta fai, harta zakat kepada yang berhak. Wa qaumul hududa ala man wajabat alaihi, dan mereka menegakkan hudud yang memang wajib ditegakkan atasnya, ajazam dzalika wala yajib alaihim an yansibu imaman yatawalla dzalika. Nah, artinya ini bersyarat ya. Jadi seorang al-asam yang dikatakan tuli pada syariat oleh seorang Al-Hafidz Al-Qurtubi ini, itu dia masih berpandangan yang namanya hudud wajib ditegakkan, yang namanya formalitas syariat Islam wajib ditegakkan. Nah, kalaulah bisa tegak Islam kafatan, kata orang Mu'tazilah ini, maka urusan al-imam itu tidak perlu ada. Ini yang dikatakan tuli terhadap syariat oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi, di mana Al-Hafidz Al-Qurtubi menetapkan kaidah illa maruya 'anil asami haitsu kana 'ani syariati asam wa kadzalika, dan begitu pula tuli terhadap syariat siapa saja kullu man qala biqauli wa taba'u ala ra'yi wa madhhabi, begitu pula siapa saja dalam kurung tuli terhadap syariat yang berkata dengan pandangannya mengikuti pendapat pribadi dan mazhabnya. Jadi kalau kata Al-Imam Al-Hafidz Al-Qurtubi ini, model-model begitu dikatakan tuli terhadap syariat. Padahal beliau sebelumnya mengatakan ayat ini Al-Baqarah 30 itu merupakan dalil wajib, dalil asal, pokok wajibnya mengangkat imam dan khalifah, yusma'u lahu wa yuta'u, yang wajib didengar dan ditaati perintahnya. Litajtami'a bihil kalimatu wa tunafidhu bi ahkamal khalifati wala khilafa fi wujubi dzalika bainal ummati wala bainal a'immati. Ada wajib mengangkat, tidak ada perbedaan pendapat di antara umat, di antara para a'imah, para imam. Nah, perhatikan kalimat wa khalifatin di sini, itu kan ada fungsi jelas konsepsi. Untuk apa? Ini kan konsepsi khilafah namanya, menyatukan persatuan kaum muslimin, menegakkan hukum-hukum khalifah. Ini dalil apa? Kebakuan pemerintahan dalam Islam dalam kurung khilafah yang ditegaskan oleh ulama sekaliber Al-Hafidz Al-Qurtubi. Dan kami ahli sunnati wal jamaah ikhwatil kiram jelas lebih percaya kepada beliau daripada yang mengikuti manhajnya atau bahkan lebih buruk pendapat-pendapatnya tentang khilafah tertolak. Khilafaisme sejajar dengan komunisme, itu saya katakan akbah, ini goyatul qabi, itu sangat buruk sekali, itu bisa lebih buruk daripada pendapatnya seorang Al-Asam itu sendiri. Maka saya heran, pendapat-pendapat liberalistik di zaman sekarang itu berbahaya tentang khilafah daripada pandangan orang Mu'tazilah namanya Al-Asam Al-Mu'tazili. Ini wajib ditobati, itu wallahu a'lam bishawab. Ayo tafadhal. Ya, ini alhamdulillah sudah masuk pertanyaan sangat banyak Ustaz ya. Mungkin satu nanti persatu. Direkam ya. Pertanyaan nanti tolong direkam. Ini akan kita ulas. Insya Allah. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya ini dari Ustaz Muhlis dari Madura. Beliau menanyakan bagaimana kita menjawab pertanyaan khilafah itu hanya berlangsung 30 tahun. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Apa dasar mereka berpendapat seperti itu? Dasarnya adalah kesalahan, saya langsung jawab ya. Dasarnya kesalahan menerjemahkan hadis. Salah menerjemahkan hadis secara usuli dan balagi. Karena kalau kita kaji runut, ini bahasan akan kita bahas di bab khusus sebetulnya nanti di minggu-minggu ke depannya. Cuman ingin saya katakan begini, hadis SAW yang mengatakan al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan itu tidak mengandung kata hanya. Kata hanya itu terjemahan orang Indonesia oknum di zaman ini. Kalau dalam perspektif balagoh, lafal hanya tidak ada itu. Artinya bisa saya katakan yang menerjemahkan hadis khilafah itu hanya 30 tahun itu salah terjemah. Kalau kita belajar ilmu balagoh ada namanya uslubul qasri, uslub pengkhususan. Muncul kata hanya. Nah, dalam hadis ini tidak ada lafal inama. Kalimatnya bukan la khilafata illa, tidak ada la illa. Tidak ada takdim wa ta'khir.
Jadi dari mana kata hanya tadi? Nah, itu karangan, ya. Itu karangan dari oknum di zaman ini yang salah terjemah dalam perspektif balaghah ilmu bahasa Arab. Nanti akan kita kaji. Nah, terlebih kalau kita ngaji secara komprehensif, kata para ulama ahli sunnati wal jamaah, hadis ini maknanya khilafatun nubuwati al-ula. Khilafah ala minhajin nubuwati periode pertama, dari Abu Bakar sampai dengan Al-Hasan bin Ali itu 30 tahun. Nah, kata Rasulullah SAW, nanti akan ada lagi summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwati. Nanti akan ada 12 khalifah. Kata Rasulullah SAW, al-khulafa fatakthur, khalifah banyak. Kalau 4, 30 tahun itu namanya sedikit. Dalam bahasa Arab yang namanya takthur jam'ul kasrah, tidak mungkin ada 4. Nah, artinya, baik secara balagi, secara usuli, kalau secara usuli kita gabungkan menjamak hadis-hadis tentang bisyarah khilafah, kenyataannya bagi Nabi SAW sendiri menegaskan khilafah itu tidak hanya 30 tahun. 30 tahun itu era khilafah pertama, selanjutnya ada khilafah termasuk khilafah al-Imam al-Mahdi. Nanti akan kita kaji ilmunya secara khusus. Silakan. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan masuk dari Ustazah Hasifah, ya. Beliau mempertanyakan, jika sudah seperti ini, mafhum kaitan Islam dengan negara itu begitu erat, ya, dan memang menjadi bagian dari syariat, kenapa masih ada ulama yang tidak membahas ini dengan jelas? Kenapa para ulama lebih banyak membahas hal-hal terkait dengan akhlak dan sifat-sifat yang ibadah, tapi jarang membahas tentang negara? Itu pertanyaan yang pertamanya, Ustaz. Terus yang keduanya, bagaimana kita menjelaskan bahwa khilafah dan konsep pemerintah itu adalah masalah khilafiyah? Ya, karena ada yang mengatakan itu khilafiyah, ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan atau menjelaskan hal tersebut, Ustaz? Ya, yang pertama, betul kaitan Islam dan negara itu begitu erat sekali. Makanya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menegaskan ad-din wa usun, apa yang namanya ad-din wa sultan tau aman. Din, agama dan kekuasaan sultan, pemerintahan itu tahu aman, saudara kembar. Makanya ada pernyataan dari beliau, ad-dinu usun wa sultanu harisun. Wa ma la usalu fa mahdumun, wa ma la harisalu fa du'aiun. Bahwa yang namanya din dan sultan itu yang namanya ad-dinu usun, din itu adalah asas, wa sultanu haris, penguasa penjaganya. Apa-apa yang tiada penjaganya akan hilang, apa-apa yang tiada asasnya akan runtuh, apa-apa yang tiada penjaganya akan hilang. Artinya ini kata siapa? Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Pernyataan Al-Ghazali sudah cukup membantah orang yang memframing Al-Ghazali mengatakan tidak penting, khilafah tidak urgen. Itu mardudun dengan pernyataan sendiri dari Al-Ghazali. Itu ya, kalau kita kaji tak sepotong-sepotong. Kenapa para ulama tidak membahas ini? Nah, jelasnya banyak sebetulnya para ulama yang merinci bab tentang pemerintahan dalam Islam. Kitab-kitab mereka bertebaran. Bukan hanya kitab karangan para ulama muktabar al-sunnah di Hizbut Tahrir saja, Syekhuna Taqwi dan Albani dan sebagainya, tapi juga para ulama lain yang kita buka kitab-kitab mereka dari kalangan muasirin, pasca runtuhnya khilafah, kitabnya karangan Syekh Muhammad Imarah misalnya, atau kitab karangan ini Syekhul Azhar Muhammad Khidir Husain itu sudah ada. Cuman PR-nya para dai, para murid ini yang memperkenalkan pemikiran, pandangan para ulama, guru-guru yang bersandar ini kepada khalayak masyarakat. Nah, ini kalaupun ulama fulan, syekh fulan tidak menjelaskan, nah, maka silahkan yang memiliki kesadaran lebih itu punya tanggung jawab, ya. Jadi yang namanya amal itu kan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Jelas para guru kita menjelaskan bab imamah khilafah syar'i di dalam Islam, dan jelas ada penyesatan-penyesatan tentang khilafah, ada framing negatif terhadap khilafah, maka tugasnya mereka yang sadar itu mengambil alih peran ini. Karena di dalam nasihatnya ulama mereka mengatakan min muslim wa huwa qa'imun ala thugratin min thugharil islami. Tidaklah seorang muslim itu, melainkan ia qaimun, harus berdiri di depan benteng dari benteng-benteng pertahanan Islam. Siapa saja yang mampu di antara kalian alla yu'tal islamu min sughrati falyaf'al. Siapa saja yang mampu di antara kalian
mencegah agar Islam tidak didatangi oleh musuh, dihancurkan dari arah bentengnya, falyaf'al, maka lakukanlah. Nah, ini fastabiqul khairat saja. Kalau katakan ulama Saifulan tidak menjelaskan, berarti kita yang harus menjadi ulama itu sendiri. Kalau bukan kita, anak-anak kita menjadi ulama itu sendiri. Karena yang namanya gelar keulamaan, keilmuan itu tidak dibatasi oleh jamaah, oleh fulan dan fulan. Itu bagian dari apa yang diperintahkan oleh syariat, dan tanggung jawab membela Islam itu tanggung jawab bersama. Terakhir, ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. In tansuru, jika kalian menolong Allah. Maknanya bil ijazi itu termasuk bahasa kiasan. Maknanya adalah in tansuru dinallahi, jika kalian menolong Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa hizbahu, dan kelompok dakwah. Tolonglah tadi, maka yang surkum, Allah akan menolong kalian dan menubuhkan kedudukan kalian. Nah, ketika ada fulan dan fulan tidak menjelaskan, barangkali inilah isyarat kenapa baginda Rasulullah SAW mengungkapkan innam latun qadonna ural islami. Perhatikan lafalnya tunqad. Tunqad itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf, jelas dia merupakan kata kerja mabni lil majhul, kata kerja pasif. Jadi seakan-akan kalau yang namanya kata kerja pasif itu kan lima lam yuzkar. Jadi kata kerja yang tidak disebutkan fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'il, tidak jelas. Jadi disamarkan. Seakan-akan ada isyarat begini, terurainya ikatan Islam saleh demi saleh, termasuk diantaranya babul imamah awil khilafah, itu bisa jadi terjadi tanpa disadari oleh para ulama, oleh fulan dan fulan. Tapi kenyataannya tidak mungkin sama sekali tak disadari. Kenapa? Karena setiap 100 tahun likulli ra'si mi'ati sanatin, Allah akan mengutus seorang ulama mujaddid yang mengembalikan Islam sebagaimana dipahami oleh salafuna as-salih. Salah satu mujaddid abad ini adalah ala hasabi apa yang kita perhitungkan di antaranya adalah Al-Allamah Al-Qadi Taqiyuddin Albani yang mengembalikan marwah ajaran Islam al-khilafah pada tempatnya, likulli maqamin maqalun. Bagaimana kita menjelaskan bahwa khilafah dengan khusum itu adalah masalah, bukan masalah khilafah mungkin ya. Nah begini, adanya persoalan istihadat, adanya persoalan mukhtalafu fihi dalam urusan pemerintahan, itu bukan dalil tertolaknya pandangan khilafah itu ada konsep kebakuannya. Kalau logika itu diterima, bisa jadi nanti orang mengatakan tidak ada konsep baku sholat dalam Islam. Kenapa? Karena antara Imam Syafi'i dan Imam Malik masalah kunut saja beda, itu kan bahaya. Kalau dalam Islam ada perkara yang muttafaq, ada perkara yang mujma, disepakati dalam sholat jelas. Ada, itu bagian dari syariat. Begitu pula dalam urusan al-hukmu, disandingkan dengan sholat oral islami, ada perkara yang mukhtalaf fihi, ada perkara yang memang istihadat, yang zoniyat, tapi ada pula perkara yang qat'iyat. Perkara qat'iyat inilah yang menunjukkan kebakuan pemerintahan dalam Islam. Di sisi lain, perkara istihadat dalam persoalan bab al-imamah awil khilafah itu sendiri, itu pun kerangka istihadnya itu pun juga dibakukan dalam usul fikih. Siapa mujtahidnya harus jelas. Tidak boleh orang tidak jelas, dia bukan mujtahid, tiba-tiba mengatakan itu kan urusan khilafah itu istihadi. Itu istihadnya ulama fulan. Lalu ketika saya tanya, terus yang namanya istihadnya katakanlah demokrasi Republik Nasional itu siapa mujtahidnya? Tiba-tiba mereka diam. Karena Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah mereka menjelaskan tentang syariah demokrasi dalam Islam. Jadi ayolah kita kembali kepada kerangka berpikir usuli yang syar'i. Ya. Ini mohon maaf, Allah a'lam bishawab. Karena berhubung waktu, Ustaz ya, pertanyaan masih banyak. Mungkin beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, Ustaz ya. Ini dari Ainul Ummah, Ustazah Ainul Ummah, dia bertanya, bagaimana kita bisa menggambarkan kepada umat, ya, khususnya dari kalangan intelektual, tokoh umat, dosen dan lain sebagainya, yang posisi kita adalah mahasiswanya dan tidak memiliki latar belakang telah mempelajari Islam secara formal. Nah, jazakallahu Ustaz. Ini prinsipnya begini, likulli maqamin maqalu. Untuk setiap objek bicara ada tutur kata yang sesuai. Kalau kita ngobrol dengan kiai, tolong bawa kitab, bawa kitabnya, bawa orang yang ngerti balaghahnya, bawa ustadz yang ngerti usul fikihnya. Jadi kalau menjelaskan itu lebih enak.
Meskipun sebetulnya bisa saja kita mengontak para kiai dengan kemampuan terbatas kita, berarti tanda kutip sebatas apa yang kita pahami. Apa yang bisa kita jelaskan, jelaskan saja. Nih, kasih kitabnya, kasih majalah Al-Wa'i. Baca, ini tulisan para ulama. Ini bukan tulisan orang sembarangan dan sebagainya, kan bisa. Ya? Jadi silahkan wasilah diperhatikan. Jadi tidak harus sebetulnya kita bicara kepada orang yang memang kita tidak mampu untuk menjelaskan. Meskipun pada prinsip kita mampu menjelaskan sesuai dengan apa yang kadar kemampuan intelektualitas kita. Nah, kalau kita bicara dengan mahasiswa beda lagi mungkin bahasanya. Ya. Kalau kita bicara dengan katakanlah anak SMA, ya bahasan khilafah beda lagi ungkapan-ungkapannya, istilah-istilahnya, bahasa-bahasa penjelasan disesuaikan dengan bahasa remaja. Jadi prinsipnya likulli maqamin maqalun. Untuk setiap mukhatab orang diajak bicara, ada kadar pembicaraan tertentu yang sesuai untuknya. Jadi disesuaikan saja. Nah, perhatikan wasilah tadi. Jadi bawa amunisinya, bawa majalah, bawa tabloid, ya, bawa kitab. Ya. Kalau ternyata yang kita kontak ternyata senang baca, nah kan lebih asik lagi kalau dikasih hadiah bisa buku saya. Ya. Fatwa Khilafah Islamiyah. Nah, itu kan bisa saja sebagai wasilah. Kenapa kita tulis buku ini? Ini kan sebetulnya memberikan amunisi. Apa yang kita tuliskan di sini, ini sebetulnya bahasa penyederhanaan dari apa yang dituliskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya bohong kalau misalnya ada orang yang menstigma negatif buku saya beberapa hari yang lalu. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh penulisnya hanya menggambarkan pemahaman para ulama hizib saja. Saya katakan begini, mohon maaf. Yang pertama, kalau seandainya saya hanya menjelaskan makalah para ulama Ahlussunnah kibar dari kalangan hizib saja, itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Saya katakan sudah cukup. Karena intelektualitas mereka jelas diakui, mereka jelas para ulama mujtahid. Ya. Nah, kita siapa? Kan begitu. Ya. Nulis kitab juga tidak, kan begitu. Tiba-tiba merendahkan mereka. Yang kedua, buku ini saya katakan justru diambil dari intisari para ulama Ahlussunnah. Dari 100-an kitab mereka itu menggunakan ilmu alatnya. Jadi saya nukilkan makolahnya berikut dengan cara masaknya dalam perspektif usul fikih dan balaghah Arabiyah dan lain sebagainya. Bifadlillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, Afwan ya, ada pertanyaan terlewat sebelumnya dari Mas Sigit Pramana. Beliau bertanya, bagaimana menjelaskan khilafah dan Imam Mahdi itu berbeda? Karena beberapa jamaah Islam masih menyamakannya. Ya, jadi ada dari jamaah itu, mungkin dari kebanyakan masyarakat yang menyamakan khilafah dengan Imam Mahdi. Nah, bagaimana memposisikan perbedaan itu? Maksudnya beda seperti apa ya? Nah, ini khilafah dan Imam Mahdi. Khilafah dan Imam Mahdi itu mungkin berbeda. Maksudnya begini, karena yang sering kali dibahas ini kan, kalau yang saya dengar itu yang sering kali menjadi masalah, ini memang pembahasan nanti, ya. Pembahasan di minggu-minggu berikutnya. Cuman ingin saya tunjukkan ini, kitab karangan siapa? Al-Hafidh. Kitab judulnya Al-Mahdiyul Muntadhar. Karangan Al-Hafidh Abul Fadl Abdullah bin As-Siddiq Al-Gummari Al-Idrisi. Ini termasuk ulama min hufadil hadithi. Nah, beliau dalam kitab ini menegaskan di dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntadhar yang langsung direkomendasikan oleh muridnya. Siapa? Syekh Dr. Said Mahmud Said Mamduh. Jadi beliau langsung ngasih rekomendasi kitab ini kepada saya, kepada Al-Fakir. Akhirnya saya cetak kitab ini, kita baca. Dalam kitab ditegaskan, wa muddatu khilafatihi. Ada keterangan dan tempo kekhilafan Al-Mahdi adalah 7, 8, atau 9 tahun. Dari mana informasinya? Nah, itu dari riwayat. Jadi antara 7, 8, 9 tempo muddatu khilafatihi. Artinya Al-Mahdi itu adalah seorang khalifah dengan sistem kekhilafahan. Apa dalilnya Ustadz? Banyak. Ya. Itu akan kita bahas nanti di bab tentang bisyarat tegaknya khilafah di akhir zaman. Ya, tidak sekarang. Mungkin maksudnya bagaimana kita menegakkan khilafah, bedanya dengan orang yang menunggu Al-Mahdi saja. Ya. Ini bagian dari pembahasan hukum syara. Jadi begini, perlu dibedakan antara wilayah keyakinan dan wilayah aman. Wilayah keyakinan, kita mendapati hadis tentang bisyarah kekhilafan Al-Mahdi di akhir zaman. Itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, wilayah amalnya. Nah, wilayah amal itu tidak lantas menunjukkan kita harus menunggu Al-Mahdi. Ya. Karena yang namanya khilafah itu bukan sesuatu yang muncul dari bumi, turun dari langit. Ya. Jangankan Al-Mahdi, umat baginda Rasulullah SAW.
Baginda SAW saja as-sadiqul masduq, seorang rasul, bahkan afdhalul anbiya, katakanlah afdhalul anbiya wa rusul. Itu beliau sendiri menunjukkan beramal. Apa dalilnya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah berjanji kepada siapa? Orang yang beriman, ternyata bukan iman saja. Ada huruf waw ataf dalam An-Nur 55 ayat 55 itu wa 'amilus solihat. Jadi beriman dan beramal soleh. Huruf waw fungsinya adalah limutlaqil jam'i. Jadi nggak boleh dipisahkan. Kita meyakini kekhilafan tegak di akhir zaman al-mahdi di antaranya, tapi kita pun juga wajib amilus solihat, menegakkan amal soleh yang bisa menjemput turunnya Nasrullah, tegaknya kekhilafan di muka bumi. Gitu ya. Jadi kata siapa kita boleh menunggu saja, diam tanpa ikhtiar. Sunnah fi'liyah baginda SAW, para sahabat saja mengupayakan. Ya. Hatta para sahabat ketika wafat baginda SAW, mereka tidak menunggu nanti turun penunjukan dari Allah lewat ilham kepada mereka. Oh ternyata Abu Bakar diangkat sudah selesai. Tidak. Mereka sampai diskusi alot selama 3 hari 2 malam di Saqifah Bani Sa'idah. Kata para ulama, walaula annal imamata ghairu wajibah lama sabatil kal muhawarah. Kalaulah khilafah tidak wajib, maka imamah khilafah tidak wajib, maka tidak akan ada diskusi musyawarah alat tersebut. Ya. Itu nanti dalam usul mantik itu luar biasa kajiannya. Itu nanti itu ya, minggu-minggu depan kita bahas. Nah, tapi tergambar ya, jadi nggak boleh kita diam saja, itu dosa. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Boleh. Sebelumnya saya mohon maaf apabila misalkan dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, jika pertanyaannya belum dibacakan, tapi insya Allah nanti akan kita ulas, ya Ustadz ya. Kita ulas kita di forum atau di grup ya. Betul. Di forum dan di grup. Ya, akan kita ulas di grup atau kita di forum. Forum minggu depan. Ya, untuk yang pertanyaan selanjutnya, itu berkaitan dari Siti Nikmah Muawanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa seorang atau ulama yang faqih dalam bahasa Arab tapi tidak menafsirkan makna hadis tentang khilafah secara benar? Nah, jadi kenapa Ustadz ya? Ada orang yang paham bahasa Arab tapi ketika menafsirkan tentang khilafah, menafsirkan tentang ayat-ayat tentang khilafah, mereka malah menolaknya, bahkan ada yang menolaknya, tidak menafsirkan secara benar. Nah, jadi pembahasan terkait ini itu jelas memang lebih asalnya ditanyakan kepada objek yang perlu ditanya. Ya. Kenapa misal Ustadz menjelaskan seperti apa yang difahami oleh ulama Muktabar Ahlussunnah misalnya. Ya. Karena kan begini. Jadi perlu difahami begini. Kadang laisa likulli amin ilmun bitafsili. Jadi tidak setiap orang alim itu dia dikenal katakanlah dipastikan pasti tahu segala hal, tidak. Jadi tidak semua ulama itu menguasai seluruh fan, katakanlah faham setiap masail, tidak. Makanya digambarkan seorang Imam Malik saja kan banyak mengatakan walau alam wala alam. Ketika ditanya kenapa Anda berkata begitu, ya ini kan masalah ilmu, ibaratkan tidak sepele, ya. Man afta bi ghairi ilmin la'ana su'al malaikat sama wal ard. Jadi memang tidak sembarangan. Jadi kalau kita mau husnuzon, bisa jadi mereka sebagian oknum ini tidak menjelaskan khilafah secara syar'i dengan perspektif usuli dan balaginya pada tempatnya, tidak seperti pandangan para ulama Muktabar Ahlussunnah menjelaskan, tidak seperti makolahnya Al-Imam Ibnu Khaldun, tidak seperti pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak seperti pandangan Al-Imam Al-Iji, tidak seperti pandangannya Al-Imam Al-Qadi Al-Mawardi, tidak seperti pandangannya Al-Imam Al-Qadi Taqiyuddin Al-Albani. Itu bisa jadi karena mereka belum sampai belajar secara mendalam bab siyasa wal khilafah. Apa sebabnya? Tadi yang digambarkan betul kata Rasulullah SAW, innamat latun qadonna ural islami urwatan itu. Jadi seakan-akan ini memang sesuatu yang terjadi sedikit demi sedikit hingga hilanglah tasawur dalam benak umat. Jangankan benak umat, sebagian katakanlah ahli agamanya saja atau orang alimnya saja, sebagian dari mereka belum tergambar tasawurnya. Ya. Maka di sini letak tugas yang mereka yang sudah belajar mengajari yang belum belajar. Itu kalau kita husnuzon. Ya. Bagaimana kalau husnuzon? Nah, bukan husnuzon ya. Jadi sisi kemungkinan terburuk yang lain adalah mereka tahu sebetulnya kitab-kitab itu.
Tapi lisan mereka tidak bisa menerima kejelasan. Lisan mereka, saya katakan, tidak bisa menerima kejelasan makalah para ulama Ahlussunnah tadi. Sehingga muncul kalimat khilafatul islami, tapi dia tertolak. Kita kan bingung. Sholat itu islami, tapi dia tertolak kan bahaya. Begitu. Zakatul islami, tapi dia tertolak kan bahaya. Dari mana kata tertolak tadi? Nah, di dalam kaidah Imam Syafi'i, la yajuz, tidak boleh li ahadin an yaqula abadan, tidak boleh seorang mengatakan ini halal, ini haram, illa min jihatil ilmi, kecuali berdasarkan ilmu. Wajihatul ilmi, innamal khobaru minal kitabi awis sunnati awil ijma'i awil qiyasi. Tidak boleh orang mengatakan ini halal, ini haram, ini tertolak, ini syar'i, kecuali dengan ilmu. Ilmu itu adalah informasi dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga qiyas. Ijma sahabat dan qiyas syar'i khususnya. Jadi karena kenapa? Nah, ini seperti potret gambaran dari orang-orang Yahudi. Hingga mereka digambarkan Allah Subhanahu wa taala kama salil himari yahmilu asfaro. Seperti keledai yang mereka ini membawa kitab di atas pundaknya. Jadi si kitab itu, kitab suci itu hanya dibawa oleh orang-orang Yahudi, tapi mereka tak paham, tak mengamalkan isinya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Saya tidak bicara tentang orang lain, tapi ini menjadi peringatan sebetulnya bagi kita semua, termasuk dalam bab khilafah itu, jangan sampai seperti orang Yahudi yang diserupakan bitashbihi oleh Allah di dalam Al-Quran tadi, kamasalil himari. Bahkan huruf kaf diikuti dengan masal. Seperti himar yahmilu asfaro. Ini kan celaan, wal'iyadzubillah. Ya Ustadz, berhubung waktu sudah mendekati habis, saya kasih kesempatan Ustadz untuk closing statement Ustadz ya, terkait tentang pembahasan kali ini. Silakan Ustadz. Ya, ikhwatil kiram, mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan kalimat dan sebagainya. Nah, kadang kita menjelaskan barangkali kurang jelas atau ada diksi yang kurang enak didengar di telinga. Nah, ini mohon maaf sebelumnya. Nah, terakhir berbicara tentang al-khilafah, berbicara tentang konsep kebakuan pemerintahan dalam Islam, jelas dia tergambar paling asasinya yang pertama, sebelum kita bahas dalil-dalil lainnya, itu termasuk ke dalam ayat-ayat yang menggambarkan kesempurnaan dinul Islami. Karena tidak mungkin Islam itu tidak mungkin kita menolak kebakuan pemerintahan dalam Islam, pada saat yang sama kita mengakui kesempurnaan dinul Islami. Karena urusan pemerintahan ini berkaitan lekat dengan kehidupan umat, kehidupan manusia. Kalau kita mengklaim ajaran Islam ajaran sempurna, tapi kita mengatakan urusan pemerintahan itu urusan yang tidak diatur oleh Islam, artinya kita boleh mengadopsi dari Barat dan sebagainya. Ini kan minal qiyasi badi. Mantiknya, logikanya bertolak belakang. Ini muhal, mustahil, syar'an wa aqlan. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram jelas telah sabit, jelas tegaskan di dalam nas Quran dan Sunnah, jelas nukilan makalah para ulama muktabar ahli sunnah tadi yang saya tunjukkan menggambarkan di antara secuil bukti dari sekian banyak bukti kesempurnaan dinul Islam mencakup kebakuan ajaran Islam mengatur urusan pemerintahan. Tidak ada yang bisa membantah kejelasan nukilan-nukilan tadi, jelas kitabnya, jelas rujukannya, dan jelas ilmunya dibangun dari manhaj keilmuan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Irfan yang telah menyampaikan materinya, dan insya Allah materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, serta kawan-kawan semua, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan sampai akhir hayat nanti untuk terus belajar dan belajar, tak pernah lelah, dan kita terus berjuang sampai akhir hayat nanti untuk menegakkan dinul Islam di tengah-tengah kehidupan kita, tengah masyarakat, dan di tengah kehidupan dalam bernegara kita. Saya dari MC, dari panitia, mengucapkan mohon maaf atas banyak kehilafan. Akhiri kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.